Ini klarifikasi Aang soal pernyataannya. Aang Encis, 42 tahun, pria yang sempat ramai diperbincangkan karena menyatakan istri dan anaknya selamat dari banjir bandang di Kampung Gumelar, Kelurahan Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, akhirnya angkat bicara. Dijumpai di Pasar Semi Modern Palabuhan Ratu, Senin, 10 Maret 2025, Aang mengklarifikasi bahwa saat ditanya warga seperti yang terekam dalam video viral, dirinya dalam situasi kebingungan. Karena yang dirinya tahu, istrinya pamit pulang ke kampung halaman di Kecamatan Cikaka. Sehingga dirinya saat itu tidak bermaksud untuk cuek dan berbohong terkait keberadaan keluarganya sendiri. Ia kemudian menceritakan ulang kronologi kejadian bencana yang faktanya telah menewaskan istri dan anaknya, Santi, 40 tahun, dan Nurul, 3 tahun, pada Kamis 6 Maret 2025 lalu itu. Mengawali ceritanya, Aang mengaku sebelum hujan deras mengguyur, dirinya sempat pulang ke kontrakannya sekitar pukul 17 WIB sambil membawa bahan-bahan sayur asem dan ikan asin untuk dimasak. Saat itu, cuaca masih normal dan belum ada tanda-tanda akan terjadi bencana banjir besar. Ia kemudian menelepon istrinya, Santi, untuk menanyakan apakah makanan sudah matang. Santi menjawab belum, karena sedang salat dan wiridan, seperti kebiasaannya di malam Jumat. Saat hujan mulai turun pukul 18 WIB, Aang keluar sebentar untuk membeli gorengan. Setelah kembali, ia mengambil makanan dari rumah kontrakan ke toko tempatnya bekerja dan meninggalkan ponselnya karena merasa repot. Setibanya di toko, ia makan bersama pegawainya, tanpa mengetahui situasi di kontrakan akan segera berubah drastis. Sekitar pukul 20 WIB, Aang menyebut Santi datang ke toko untuk berpamitan pulang ke kampung halamannya di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikaka. Aang sempat memastikan rencana itu sebelum Santi kembali ke kontrakan untuk bersiap-siap. Dia pulang lagi ke kontrakan, terus balik lagi ke toko bilang katanya jadi pulangnya. Saya cuma bilang hati-hati di jalan, kata Aang dengan raut wajah datar serta nampak tenang saat diwawancarai awak media. Lalu kata Aang, saat itu air mulai naik, merendam pasar, dan Santi kembali datang ke toko bersama anak mereka, Nurul, untuk berpamitan. Saya baru tahu belakangan, ternyata saat saya telepon, istri saya sedang teleponan dengan adiknya yang mau menjemput di kontrakan, ucap Aang. Setelah berpamitan, Aang kehilangan kontak dengan istrinya. Ponselnya yang tertinggal di kontrakan membuatnya sulit menghubungi Santi. Ia pun meminjam telepon pegawai untuk meneleponnya, namun panggilan tidak diangkat. Jadi istri saya itu sempat video call sama adiknya bahwa kondisi kontrakannya bahwa air sudah mulai naik di depan pintu rumah. Istri saya juga sempat mengeluhkan bahwa kakinya pegal-pegal. Bilang ke adik saya di video call, terangnya. Setelah itu, lanjut Aang, hingga pukul 22 WIB, dirinya tidak menerima kabar lagi dari istrinya. Menurutnya, ia tidak mengetahui bahwa istrinya masih di dalam kontrakan. Pasalnya sudah terlebih dahulu pamit untuk pulang ke rumahnya yang berada di Kampung Ciganas Desa Sirnarasa, Cikaka. Aang menegaskan bahwa keterangannya sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Polisi bahkan mengonfrontasi ceritanya dengan para saksi, termasuk adik iparnya yang terakhir kali berkomunikasi dengan Santi.